Latar belakang dari bisnis ini adalah pada zaman sekarang parfum sudah menjadi gaya hidup di masyarakat, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi setiap masyarakat sejak lama, karena parfum itu biasa digunakan untuk menghilangkan bau, menambah kepercayaan diri, dan memberikan kesegaran bagi penggunanya. Hal inilah yang membuat parfum menjadi bisnis yang cepat sekali berkembang pesat. Hal ini juga yang membuat saya lebih memilih produk parfum tersebut. Bab kedua, bisnis plan-nya. Visi dan misi dalam usaha ini, yang pertama, visinya adalah membantu masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian dengan modal yang tidak terlalu besar. Misinya adalah melayani kebutuhan parfum secara maksimal sehingga keberhasilan dan kepuasan dapat dirasakan bersama. Identifikasi usaha. Yang pertama, nama perusahaannya yaitu Aroma Segar dengan pemilik bernama Bapak Ari Purwanto SPD. Awal usaha didirikan di Agustus 2011 dengan ruang lingkup yang ditargetkan berada di sekitar rumah dan lingkungan yang ada di sekitar saya. Analisis usaha. Yang pertama, rencana produk. Usaha Brasov adalah usaha yang bergerak dalam bidang isi ulang parfum. Ide menjalankan usaha di bidang parfum ini berawal dari saya yang sering isi ulang parfum dan melihat kondisi di sekitar saya bahwa belum ada yang melakukan isi ulang parfum. Hal inilah yang membuat saya berani membuka dan bekerja sama dengan parfum ini. Keistimewaan dalam parfum ini adalah terdapat banyak varian yang bisa dipilih baik kalangan perempuan dan juga laki-laki. Yang kedua, yang nggak mau kalah adalah harganya yang cukup terjangkau untuk masyarakat baik kalangan bawah sampai kalangan ke atas. Yang ketiga adalah parfum ini cukup tahan lama sepanjang hari. Analisis persaingan usaha atau SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan, harga yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, menjual berbagai varian parfum, berbagai ukuran botol. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dengan berbagai promosi seperti menjual dan menitipkan ke warung-warung terdekat. Yang B, kelemahannya banyaknya pesaing dan bahan baku yang cukup mahal sehingga kesulitan untuk menentukan harga jual parfum yang murah. C, opportunity atau kesempatan, banyaknya konsumen karena bisa dipastikan bahwa semua orang ingin tampil rapi dan wangi. Yang kedua, menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancamannya yaitu banyaknya pesaing yang semakin meningkat, kurangnya kepercayaan konsumen, dan yang ketiga, persaingan harga. B, analisis 4P atau price, product, promotion, dan place. Yang pertama, produknya. Tipenya adalah isi ulang dan brandnya bernama Brasov. Yang kedua, promosi. Ada berbagai cara promosi yang bisa saya dilakukan. Yang pertama, membagikan sebuah selembaran atau brosur. Yang kedua, menitipkan ke toko-toko terdekat atau warung-warung kecil. Yang ketiga adalah membagikan testimoni dengan cuma-cuma sebagai daya tarik bagi konsumen. Untuk place-nya bisa dilihat di bawah ini. Yang berikutnya adalah target dan strategi pemasaran. Pertama itu target pemasaran. Secara geografi, target pemasaran yang saya tuju itu di wilayah sekitar saya dan lingkungan saya yang pertama. Karena menurut saya di sekitar lingkungan saya ini masih belum terlalu banyak tuh yang jual isi ulang parfum, dan menurut saya masih sangat worth it kalau saya buka usaha di lingkungan saya dulu. Yang kedua, secara demografisnya adalah tetap untuk orang-orang sekitar saya, yaitu orang-orang tetangga saya, bisa jadi tetangga saya, teman, dan orang-orang terdekat saya terlebih dahulu. Dan saya percaya
saya usaha saya bisa lebih lancar itu dari mulut ke mulut, dari teman-teman saya yang saya kasih testimoni itu untuk secara negatif. Analisis keuntungannya, jadi saya jika dalam menjual 10 botol yang ukuran 10 ml dengan bardor harga di 10.000 per botol, maka saya bisa dapatnya itu di 100.000. Dan yang 20 botol yang semprot di 15 ml dengan harga 17.000 bisa dapat di 340. Jadi ke total keuntungannya per hari itu di 440.000. Jadi kalau keuntungannya selama 1 tahun 440 dikali 30 hari, jadi dia sekitar 13.200.000 per bulan. Untuk estimasi keuntungan dan rencana pengembalian modal, yaitu total modal dibagi dengan keuntungan per bulan. Jadi jika modal saya di 48.150.000 dibagi dengan keuntungan saya selama sebulan di 13.200.000, jadi sekitarnya itu 3,7 bulan, ya sekitar 47 hari. Untuk rencana organisasi, kemungkinan besar rencana organisasi saya lakukan dengan saya sendiri dengan karyawan. Hanya cukup 2 orang, jadi saya tidak memiliki struktur organisasi. Yang kedua, resiko yang mungkin terjadi, pertama itu adanya persaingan, karena tingkat bisnis parfum ini cukup meningkat dan cepat pesat. Yang kedua, harga bahan baku yang mulai mahal sehingga penentuan harga itu semakin sulit. Dan yang terakhir adalah harga yang bertentangan dengan pesaing lain. Jadi sebagai penutup dan kesimpulan adalah usaha di bidang pengisian parfum ini memberikan yang sangat luas. Sekarang permintaan konsumen akan isi ulang parfum cukup meningkat. Hal ini disebabkan karena setiap orang ingin tetap wangi, percaya diri. Sasaran konsumen yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa, tetapi yang paling banyak adalah remaja, dan hal ini sangat cukup untuk meningkatkan bisnis dan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Semoga saya memberikan manfaat. Sekian, dadah.